Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi baru di SMP Negeri 58 Surabaya. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang keenam, yaitu tentang PHBS dan pemahaman COVID-19. Kami berdua akan perkenalkan diri, yaitu saya Bu Alia, dan di sebelah saya ini adalah Bapak Hoi. Ya. Oke, untuk materi yang pertama, apa kalian tahu apa singkatan atau kepanjangan dari PHBS? Sebelumnya mungkin kalian sudah dijelaskan ya di sekolahnya, apa itu PHBS. Nah, PHBS adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Manfaat perilaku hidup bersih dan sehat ada 3. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, menjadikan lingkungan menjadi sehat. Indikator perilaku hidup bersih dan sehat yang pertama yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air yang bersih dan mengalir, dan jangan lupa menggunakan sabun. Fungsinya untuk membunuh kuman penyebab penyakit diare, cacingan, tipes, dan lain-lain. Kapankah kita mencuci tangan? Yang pertama, sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, setelah memegang uang, setelah memegang binatang, setelah buang air kecil dan air besar. Nah, sekarang kita belajar yuk memperagakan gerakan cuci tangan. Oke, kita lanjut. Setelah kita mencuci tangan dengan baik dan benar seperti pada video tadi, kita harus mengonsumsi jajanan yang sehat dengan cara yang pertama, beli makanan di tempat bersih, jauh dari tempat sampah, dan kita harus makan makanan yang warnanya tidak mencolok. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari sakit perut, diare, bahkan menjadi kanker. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jambannya harus bersih. Ketika kita ingin BAB atau kencing di jamban atau di kamar mandi, kita harus langsung ke jambannya. Supaya apa? Supaya tidak tercecer di tempat lain, supaya virus-virus yang ada tidak menempel di kamar mandi. Karena kamar mandi adalah tempat paling banyak virus menempel. Gitu. Nah, di sini
olahraga secara teratur. Di gambar ini, di gambar yang kalian lihat ini adalah contoh orang yang berolahraga dengan goes atau bersepeda. Kak Hoi ini juga suka berolahraga sepeda. Nah, maka badannya menjadi sehat. Olahraga fungsinya apa? Yang pertama yaitu tubuh menjadi bugar, membantu pertumbuhan, tidak mudah sakit, dan membuat kita menjadi semangat. Maka kita harus berolahraga secara teratur. Tidak harus bersepeda, bisa yang lain. Yang penting kita melakukan gerak atau olahraga secara teratur. Indikator selanjutnya yaitu yang kelima, memberantas jentik-jentik nyamuk penyebab penyakit. Satu, penyakit DBD atau demam berdarah. Yang kedua, penyakit malaria. Yang ketiga, penyakit kaki gajah. Dengan cara apa? Melakukan 3M. M yang pertama yaitu menguras kamar mandi. Sering-sering kita menguras kamar mandi supaya apa? Supaya jentik-jentik nyamuk yang ada di dalam bak kamar mandi itu akan segera hilang atau habis. Bayangkan kalau jentik-jentiknya lama mengendap, maka akan tumbuh lebih banyak nyamuk. Yang kedua, menutup bak yang berisi air, karena nyamuk itu suka sekali dengan air. Jadi kalau kita punya bak berisi air, kita harus tutup supaya apa? Supaya nyamuk tidak menempel atau tidak suka ke air tersebut. Yang ketiga yaitu mengubur barang-barang bekas yang menjadi sarang nyamuk. Yang keempat, menghindari gigitan nyamuk dengan cara menghilangkan semua jentik-jentik nyamuk. Nah, indikator selanjutnya yang paling pertama adalah tidak merokok. Jadi kalian jangan sampai mencoba rokok ya, karena rokok itu sangat berbahaya buat kita. Yang pertama bisa menyebabkan penyakit batu-batu. Selanjutnya kalau lebih parah lagi kita bisa sakit kanker paru-paru dan bisa meninggal. Makanya jangan sekali-kali kalian merokok. Selanjutnya yaitu menimbang berat badan dan tinggi badan supaya kita bisa mengontrol pertumbuhan kita selama bertahap. Ini yang paling penting yaitu membersihkan lingkungan. Percuma dong kalau kita sudah bersih cuci tangan, sudah makan makanan sehat, tetapi kita malas untuk membersihkan lingkungan. Jadi, bila kalian di rumah mempunyai tempat yang sedikit kotor, langsung dibersihkan. Supaya apa? Supaya tidak terkena nyamuk atau bahkan virus-virus yang berbahaya di lingkungan kita. Selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti ini nih susah nih kalian untuk membuang sampah. Maka kita harus buang sampah pada tempatnya. Sampah juga dibagi menjadi beberapa. Maka dari itu ada pembagian tempat sampah. Nih, di seperti gambar di samping ada 3 tempat sampah. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Saya jelaskan yang hijau dulu ya. Yang hijau ini adalah tulisannya sudah jelas, organik. Apakah apa sajakah sampah-sampah organik? Yaitu sampah yang dapat diurai. Contohnya sisa makanan, daun kering, dan sebagainya yang bisa diurai. Yang kedua, sampah anorganik yang berwarna kuning. Ini adalah sampah yang tidak bisa diurai. Contohnya adalah kaleng dan plastik. Yang merah ini adalah sampah dengan bahan berbahaya. Contohnya adalah kaleng kosong, kaca, dan sebagainya. Maka kita harus membagi ketiga tempat sampah ini harus baik dan benar. Oke, ini adalah cara kita untuk mengurangi atau mengolah sampah. Sampah yang tadi kita sudah buang di 3 tempat itu, kita bisa lakukan 3 lagi, yaitu reduce, reuse, recycle. Reduce artinya mengurangi, kita harus mengurangi sampah. Contohnya kita tidak menggunakan plastik, mengurangi penggunaan plastik. Kenapa? Karena plastik tidak bisa diolah kembali. Sehingga kita mengurangi penggunaan plastik yang ada di lingkungan kita. Yang kedua, reuse. Reuse itu adalah menggunakan kembali. Artinya kita bisa menggunakan alat-alat yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari lagi. Contoh, kalau kita ingin membersihkan meja, seringkali kita menggunakan tisu, padahal tisu itu tidak bisa digunakan kembali. Maka lebih baik kita menggunakan kain. Contoh kedua, ketika kita belanja, kita harus menggunakan tas dari kain, karena tas dari kain bisa kita gunakan lagi besok dan besok selanjutnya. Tapi kalau kita menggunakan plastik, tidak bisa, sehingga kita harus menggunakan tas dari kain. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle adalah mengolah kembali. Contohnya,
Kalau kita menemukan kardus bekas, kertas bekas, ataupun plastik bekas, kita harus mengolah kembali. Kita olah menjadi kerajinan tangan atau hal-hal yang bisa berguna untuk ke hari selanjutnya. Nah, setelah kita tahu tentang bagaimana kita bisa hidup bersih dan sehat, maka kita ingin menjelaskan atau memperkenalkan pemahaman selanjutnya, yaitu tentang COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Pak ini. Monggo. Makasih Bu Alia. Assalamualaikum anak-anak. Selamat datang untuk siswa baru di SMP Negeri 58. Alhamdulillah kalian sudah diterima di SMP Negeri 58. Selanjutnya kalian wajib mengikuti peraturan tata tertib dan mengikuti pembelajaran yang sudah diprogramkan. Oke, kita mulai. Perkenalkan, nama saya Abdul Hayy, biasanya dipanggil Pak Oyi. Di sini saya sebagai pemangku pengajar guru agama PAI. Langsung saja ya, kita bahas tentang COVID-19. Oke. Pertama, definisi dari COVID. COVID singkatan dari coronavirus disease. Diartikan dari belakang, disease artinya penyakit, ya. Coronavirus, virus, itu nama corona. Virus penyakit, virus corona dalam bahasa Indonesia. Oke. Virus corona ini masuk dalam keluarga klasifikasi MERS atau SARS yang dulu pernah muncul di Cina. Ya, sekarang muncul lagi yang baru namanya corona. Yang kedua, menurut investigasi temuan transmisi VOC, ya, bahwa virus corona itu bisa kucing luwak bisa menularkan ke manusia di tahun 2002 juga di Cina. Kemudian hewan unta juga bisa menularkan ke manusia pada tahun 2002 juga, adanya di Arab Saudi, temuannya dari Saudi. Kemudian virus ini belum ada vaksin atau obatnya. Sifatnya menular antar manusia. Oke, kita awali corona di negeri asal muasalnya, yaitu di Cina. Oke. Di mana awal mulanya virus corona muncul, yaitu di kota Wuhan, China. 17.723 kasus di Wuhan, China yang terjadi pada 12 Januari 2020. 62 orang terinfeksi, 2 orang meninggal. Kemudian dampak implikasi dari virus corona itu sendiri yaitu munculnya yang pertama pneumonia, yaitu penyakit saluran pernafasan yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian kedua, sindrom pernafasan akut, ya, sesak nafas akut, tidak bisa bernafas maka akan mengalami kematian. Yang ketiga, gagal ginjal yang bisa menyebabkan, yang bisa mengakibatkan bisa cuci darah sampai beberapa tahun atau seminggu berapa kali. Selanjutnya bisa menyebabkan kematian bagi si penderita. Wow, membahayakan sekali ya anak-anak ya. Maka kita semua harus waspada terhadap virus ini. Kita pelajari gejala virus ini. Yang pertama apa? Demam. Oke, pertama demam. Demam itu menggigil ya. Kemudian kalau kita mengalami demam, gandengannya biasanya batuk pilek, bersin, batuk berat, batuk kering, ya, bersin berat. Kemudian sakit di tenggorokan, gatal, tidak seperti biasanya. Kemudian sakit kepala seperti kepala dipukul pakai palu, sakitnya bukan main. Ini gejala-gejala COVID-19. Maka jika kita mengalami gejala seperti ini, segera lakukan action atau tindakan pencegahan. Pertama apa? Rutin mencuci tangan. Kemudian hindari kontak fisik bersama orang, tidak berjabat tangan dulu sementara. Kemudian menutup mulut ketika batuk dan bersin. Kemudian menggunakan masker ke mana-mana. Ya. Oke, next. Kalian lihat gambar berikut ini. Jika kita merasa tidak sehat, ya, dan mengalami gejala seperti tadi, demam, batuk pilek, bersin,
sakit tenggorokan, gangguan pernafasan atau hampir sesak, maka istirahat yang cukup atau bila ada keluhan berlanjut segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, yang harus dilakukan di saat ke Fasyankes atau Puskesmas ya, atau klinik. Kalau kalian dari menuju rumah ke Puskesmas atau klinik, maka gunakan masker berangkat, kemudian membawa hand sanitizer, ikuti etika batuk atau bersin yang benar, jangan menghadap ke orang, tapi berpaling ke orang yang terdekat. Karena virus corona ini ya disalurkan lebih cepat ketika kita bersin. Yang ketiga, tidak menggunakan transportasi massal atau umum karena berdekatan dengan banyak orang. Oke. Kemudian jika kita mengalami hal seperti itu, maka kita melakukan isolasi mandiri atau karantina. Nah, sebelum saya terangkan lebih lanjut, virus ini di dalam sejarah Islam juga pernah terjadi, bukan virus corona namanya, ya, namanya wabah atau virus taun, tidak ada obatnya. Bahkan satu hari pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Rasulullah SAW, satu hari 1000 orang meninggal. Wow, sangat mengerikan, bukan? Oke, bagaimana ketika kita atau daerah kita terkena virus corona? Yang pertama, jika terkena pribadi maka jangan keluar rumah atau istilahnya isolasi mandiri. Ya, ini adab atau akhlak dari Islam karena apa? Membahayakan orang lain. Ya, lebih baik la darara wa la dirara, dilarang atau membahayakan orang lain. Oleh karena itu, isolasi mandiri atau karantina di rumah supaya tidak menyebar ke mana-mana. Oke, awalnya ketika kita merasa sakit, demam, batuk seperti tadi yang saya terangkan, ya, kemudian pernah memiliki kontak erat dengan orang positif COVID-19 karena kita tidak menyadarinya, mungkin di pasar atau di jalan atau di toko, ya. Ketika belanja, maka Anda perlu melakukan isolasi mandiri. Tujuan utama isolasi mandiri adalah agar tidak menularkan kepada orang lain. Selama 14 hari, Anda harus tetap berada di rumah dan tidak berpergian ke mana-mana, ke tempat umum hingga mendapatkan hasil uji lab keluar bahwa kita positif atau tidak. Di dalam Islam tadi sedikit saya singgung, ya, supaya tidak menyebar, yang di dalam jangan keluar, yang dari luar jangan masuk ke dalam. Itu manajemen isolasi mandiri. Next. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika isolasi di rumah atau isolasi mandiri di rumah? Selalu gunakan masker di dalam rumah karena kita juga tidak ingin anggota keluarga kita juga terkena. Bukan berarti kalian didiskreditkan atau disudutkan, enggak. Semua peduli, tetap peduli, anggota keluarga tetap peduli, ya. Kemudian ganti setiap hari masker yang kalian gunakan dan langsung kita cuci, ya, kita rendam pakai sabun supaya kumannya, virusnya hilang. Kemudian konsumsi makanan bergizi, ya, istirahat cukup, artinya tidak turun dari tempat tidur. Kita lanjutkan. Yang ketiga, upayakan ruang terpisah dengan keluarga yang lain dan jaga jarak dengan orang sehat minimal 1 meter. Jangan berdekatan sesama anggota keluarga. Sekali lagi, anggota keluarga tidak menyudutkan, tetapi berhati-hati dan juga peduli dengan keluarga yang lain yang terkena virus corona. Oke. Kemudian, bagaimana cara mencegah COVID-19? Lakukan cara-cara atau hal di bawah ini. Yang pertama, tutup mulut dengan tisu apabila batuk atau bersin, ya, yang tadi saya terangkan, jangan diarahkan ke orang lain, itu etika. Yang kedua, jangan bergantian atau berbagi makanan, ya, dalam satu piring, gantian sendok, gelas atau botol minum, jangan. Ini sangat rentan tertular virus corona. Yang ketiga, alirkan udara di dalam rumah yang baik, ventilasi udara dalam rumah yang baik dalam keadaan terbaik, ya, tidak sumuk, tidak pengap. Nah, ini juga berbahaya, tidak enak bagi anggota keluarga. Yang keempat yaitu sekali lagi jangan berjabat tangan atau berdekatan, ya, ataupun meminjam alat-alat
manfaat dari teman. Ya. Yang kelima, ketika penjagaan kebersihan diri termasuk membasuh tangan, sering membasuh tangan ya dengan air, menggunakan sabun dan air atau menggunakan hand sanitizer ya atau bahan lainnya yang berbahan alkohol supaya mematikan virus corona. Oke, protokol kesehatan di SMP Negeri 58 Surabaya. Ketika kalian masuk atau kita berada di lingkungan SMP Negeri 58 Surabaya, pastikan memakai masker yang benar. Masker tidak terlalu ketat. Kemudian ketika masuk di pintu gerbang, cek suhu dengan alat yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Yang ketiga, membawa hand sanitizer sendiri atau cuci tangan di depan sekolah. Kemudian yang keempat, jaga jarak minimal 1 meter, tidak berdekatan. Ya. Yang kelima, membawa bahan makanan minuman sendiri, tidak jajan di kantin dan tidak berbagi makanan dan minuman dengan teman. Oke, itu adalah semua step-step langkah-langkah kita menghadapi COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 di Indonesia khususnya di kota Surabaya segera berakhir atau hilang dan kita bisa bersua kembali di sekolah. Terima kasih dari saya. Mohon maaf yang besar-besarnya jika ada kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.